Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat selalu buat saudara-saudara saya muslim dimanapun kalian berada. Salam ta'zim dari saya. Hari ini, sore ini adalah hari yang sangat bahagia, yaitu hari di mana terjadi waktu atau hari satu abadnya Nahdlatul Ulama. Bagi kaum Nahdiyin dimanapun kalian berada, saya ucapkan alhamdulillah dan sangat berbahagialah kalian semua, termasuk saya, kaum Nahdiyin Nahdlatul Ulama, karena telah memasuki abad kedua pada zamannya. Di Gelora Bung Karno, di Gelora Sidoarjo sana dirayakan satu abadnya Nahdlatul Ulama. Ini hal yang sangat bahagia, terutama bagi saya dan saudara-saudara muslim saya Nahdlatul Ulama. Pemirsa dimanapun yang berada, salam saya untuk kalian. Salam bahagia, salam sehat selalu, dan salam satu abad untuk Nahdlatul Ulama, organisasi yang selama ini saya kenal dan membesarkan diri saya hingga saat ini. Pemirsa dimanapun kalian berada, yang namanya organisasi NU itu sudah tidak asing bagi saya, sudah mendarah daging bagi saya. Karena apa? Saya dibesarkan, dilahirkan dari kalangan Nahdlatul Ulama. Guru-guru saya, kiai-kiai saya, keluarga saya ada di sini, Nahdlatul Ulama. Makanya saya sangat berbahagia juga karena bisa menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Pemirsa dimanapun kalian berada, di sini saya akan cerita sedikit mengenai histori sejarah tentang Nahdlatul Ulama yang saya kenal waktu itu. Dulu ketika saya masih berada di desa yang berada jauh dari keramaian kota, di Nganjuk sana, saudara-saudara, saya diajarkan dan selalu bermasyarakat, bersosial dengan masyarakat di desa itu. Di situ warga masyarakatnya hampir semuanya 100% adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Sejak kecil itu saya sudah tahu tentang Nahdlatul Ulama.
Karena kiai saya yang mengajari ngaji juga orang Nahdlatul Ulama. Begitu pula ketika saya di pesantren juga diajari oleh kiai-kiai NU. Maka saya ini tidak bisa melupakan tentang ulama-ulama NU, karena mereka adalah bagian dari kehidupan saya. Karena mereka, beliau-beliau adalah orang-orang yang dekat dengan diri saya. Pemirsa, dimanapun kalian berada, dulu kira-kira tahun awal 90-an, di situ saya sudah mengenal yang namanya organisasi IPBNU, dan alhamdulillah pada waktu itu saya bagian dari IPNU dan IPBNU di daerah Nganjuk sana, tepatnya di Kecamatan Pacing. Saya bagian dari IPNU dan IPBNU tahun 90-an. Begitu pula saya mulai mengenal tentang Ansor, tentang Panser, tentang Pagar Nusa, Gasmi, atau organisasi-organisasi yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama. Tahun 90-an ketika itu saya masih SMP, saya sudah terjun di organisasi IPNU. Kemudian terjun juga dalam ikatan remaja masjid. Sekarang ini Masjid Jami di desa saya. Masa jabatan IPNU pada waktu itu adalah 2-3 tahun. Di situ saya mulai mengenal banyak kiai, banyak sahabat, teman di organisasi itu. Di situ pula saya tahu bagaimana NU dengan ajaran-ajarannya yang bisa saya terima, yang bisa diterima oleh masyarakat itu. Hingga saat ini eksistensi NU tetap luar biasa. Saya memang salut, kagum, dan saya juga sangat bahagia menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. NU ketika saya ulama-ulama NU itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Didikan kiai-kiai NU, ulama-ulama kuno bisa berbau, bergembira bersama, Masya Allah, sangat menyenangkan. Kemudian setelah saya lanjutkan di SMK, di situ saya mengenal jamaah sholawat, jamaah berjanji, jamaah menakib, itu saya kenal. Itu kemudian saya terjun ke al berjanji, ke manakib, ke qiraatul Quran. Waktu itu saya masuk sekolah SMK, malamnya saya melakukan kegiatan-kegiatan keorganisasian Nahdlatul Ulama. Sampai dalam
Tapi semua waktu itu terasa sangat bahagia, sangat menyenangkan. Selanjutnya tentang organisasi NU itu masih saya lanjutkan ketika saya menjadi mahasiswa di Surabaya. Ini juga masih berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Waktu itu saya masih berkecimpung di IPNU. Setiap ada acara IPNU di desa saya selalu hadir meskipun posisi saya ada di Surabaya. Saya diberitahu bahwa hari ini ada acara IPNU. Saya langsung terjun. Itu sangat berkesan bagi saya. Makanya organisasi ini, organisasi NU ini sangat berkesan. Ini sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Saudara-saudara, yang bisa menggetarkan hati saya, yang bisa membuat sesak dada saya dan meneteskan air mata, itu ada 3 masalah. Bukan masalah ini, 3 peristiwa. Yang pertama, dengan zikir yang khusyuk saya bisa bergetar hati saya bisa sesak dan bisa meneteskan air mata dengan zikir yang khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya bercerita tentang Rasulullah, dada saya pasti sesak, hati saya tidak kuat, pasti saya meneteskan air mata. Yang selanjutnya, organisasi NU, ketika saya melihat ulama-ulamanya, kasih sayangnya, saya teringat guru-guru saya pasti meneteskan air mata, membuat hati ini sesak, membuat dada saya sesak, hati ini menjerit menangis. Selanjutnya, yang bisa menitihkan air mata saya adalah keluarga saya, orang tua saya, anak saya, istri saya. Itulah orang-orang, perkara-perkara yang bisa membuat saya menangis. Salah satunya adalah organisasi NU yang kiai-kiainya sangat aribilah, yang sangat menyenangkan. Makanya saya bangga, saudara-saudara, bisa menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Hari ini adalah 1 abadnya Nahdlatul Ulama. Kemarin saya kumpulkan teman-teman saya untuk melakukan selawat badar, berdoa kepada Allah agar acara yang besar yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama tidak ada masalah dan bisa berjalan baik. Kemudian saya juga kirimkan Yasin tahlil untuk para muassis NU sebagai wujud cinta saya kepada para muassis. Dalam 1 abad NU ini, yang berkesan saya adalah Kiai As'ad Samsul Arifin dari Situbondo. Kiai As'ad lah, itu berkesan. Saya baru tahu bahwa beliau, Kiai As'ad, itu punya amalan yang luar biasa, yaitu amalan Ratib Al-Hadad. Itu saya baru tahu. Saya sangat tertarik dengan amalan Ratib karenanya. Kemarin saya cari biografinya para muassis itu, saya temukan bahwa Kiai As'ad itu sering menggunakan Ratib. Selanjutnya tentang Nahdlatul Ulama. Ketika saya menikah, saya berpikir tidak bisa terjun ke organisasi yang saya cintai ini. Itu yang saya pikirkan.
Kemudian saya vakum hampir 3 tahun. Setelah itu saya mencari saudara-saudara saya di desanya istri saya tentang orang-orang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, saya dipertemukan lagi dengan orang-orang NU. Saya bangga, lega bisa bertemu dengan saudara-saudara NU yang teramat asing daerah itu. Saya bangga. Akhirnya saya terjun ke organisasi lagi, ke NU itu di daerah istri saya. Saya cari, saya kumpulkan teman-teman Nahdlatul Ulama. Akhirnya alhamdulillah saya dan teman-teman yang lain bisa membentuk suatu kantor MWC yang sangat besar, dan itu membuat saya bangga. Saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya NU. Itu yang saya bangga. Maka dengan itu saya secara spontan saya berani melanjutkan syiarnya bahasa, melanjutkan syiarnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, melanjutkan syiarnya para ulama, para kiai, terutama bahasa Masai. Saya insya Allah saya lanjutkan, karena di sini adalah dunia saya, karena di sini adalah rumah saya, muara saya di Nahdlatul Ulama. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah saat ini saya bisa merintis. Dengan izin Allah saya bisa merintis, namanya madrasah. Itu semua karena izin Allah. Itu semua karena doa teman-teman saya di Nahdlatul Ulama. Saya bisa merintis. Saya bisa dengan izin Allah merintis, menghadirkan NU di tempat yang sekiranya asik. Dan alhamdulillah juga hingga saat ini bisa berjalan. Doakan saya kawan, terutama teman-teman saya di Nahdlatul Ulama. Saya dan teman-teman saya dengan izin Allah tetap konsisten, tetap khidmat tentang ajaran-ajaran Rasulullah, tentang ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu teman, tahukah kamu, dulu saya itu jauh setelah keluar dari desa saya dalam perantauan saya ingin mendengarkan yang namanya manaqib, yang namanya kita berjanji, yang namanya kita mengaji tentang ilmu lughat, ilmu tajwid. Saya dulu itu rindu, mengharapkan, apalagi berjanji. Akhirnya alhamdulillah semua itu alhamdulillah bisa terlaksana. Dulu itu saya merindukan teman, mendengarkan manaqib, mendengarkan berjanji itu saya merindukan. Alhamdulillah teman-teman, di sini insya Allah NU ke depan saya berharap tetap eksis, tetap bisa berjalan dengan baik. NU tetap berkembang, bahkan lebih maju lagi. Saya bangga melihat perkembangan NU saat ini sudah masuk dalam taraf internasional, karena di negara-negara sana sudah berdiri cabang-cabang NU, sudah berdiri di sana ranting-ranting NU, baik di Korea, di Jepang,
di Sri Lanka, Amerika, Cina atau Inggris, itu saya bangga. Pemirsa budiman dimanapun kalian berada, untuk 1 abad Nahdlatul Ulama ini, saya berharap tetap konsisten dalam perjuangan NU, ya, tetap konsisten dalam perjuangan dan istiqomah. Kita saling berdoa dan menjaga. Semoga acara 1 abad ini berjalan lancar, baik dan sukses. Dan semoga saja NU tetap jaya dimanapun berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.